Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menggunakan pengolahan nilai yang kami desain. Pada kali ini kami akan memberikan tutorial penggunaan pengolahan nilai. Adapun menu-menu di pengolahan nilai harian ini yaitu input KD, agenda harian, rekap nilai pengetahuan, rekap nilai keterampilan, penilaian sikap, dan nilai raport. Ada juga rubrik penilaian pengetahuan dari KD 1 sampai 6. Mudah-mudahan cukup sesuai dengan KD yang diajarkan. Begitupun keterampilan dari KD 1 sampai 6. Dan yang terakhir ada pengumuman nilai bagi siswa yang sudah atau belum mengerjakan tugas. Kita coba di sini input KD terlebih dahulu. Ada 6 kolom yang kami sediakan, disesuaikan dengan berapa KD yang diajarkan pada semester ini. Di sini saya coba mengisi 2 KD saja, baik KD pengetahuan ataupun KD keterampilan. Maka akan muncul otomatis 2 KD yang di input. Selanjutnya kita klik agenda harian dan kita lihat tampilan dari agenda harian ini. Di sini untuk KD, karena kita tadi sudah mengisi, maka kita tinggal pilih saja, dan yang lainnya bisa diisi secara manual. Kita kembali ke menu. Yang ketiga di sini ada rekap pengetahuan. Di rekap pengetahuan, KD pengetahuan langsung muncul 2 KD sesuai dengan apa yang kita isikan di awal tadi di input KD. Nah, karena di sini kelasnya muncul semua kelas, atau kita bisa memfilter sesuai dengan kelas yang ingin kita munculkan. Tadi muncul hanya 1 kelas dan kita bisa memunculkan semua kelas apabila kita ingin langsung merekap nilai semua kelas. Dan jika pusing bisa hanya memunculkan 1 kelas saja, tinggal dicentang kelas mana yang ingin dimunculkan, kemudian oke. Kita kembali ke menu. Di sini masih kosong nilai pengetahuannya. Kemudian rekap keterampilan juga sama. Jika kita ingin memfilter 1 kelas yang dimunculkan atau semua kelas dimunculkan secara bersamaan, itu tergantung Bapak Ibu. Dan nilai atau KD keterampilan pun langsung muncul sesuai dengan input KD. Selanjutnya penilaian sikap. Di sini kami menyediakan aspek yang dinilai dan keterangan dari setiap pertemuan jika Bapak Ibu melakukan penilaian sikap. Kemudian kita kembali ke menu. Di menu selanjutnya yaitu adanya nilai raport. Pada menu nilai raport di sini tentunya ada nama siswa dan kelas, kemudian ada nilai pengetahuan, keterampilan, termasuk predikat dan deskripsi setiap nilai pengetahuan dan keterampilan. Di sini masih kosong nilainya karena kita belum mengisikan nilai di rubrik pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, sekarang kita coba mengisi nilai. Karena tadi ada 2 KD yang kita inputkan, maka
maka di sini di KD1 akan muncul penginputan KD1 pengetahuan, dan yang harus kita isi terlebih dahulu yaitu nama penilaiannya, nama tugas di KD1 ini, KD1 pengetahuan ini apa. Setelah itu kita isi aspek penilaiannya, aspek apa saja yang dinilai pada tugas yang pertama di KD pengetahuan ke-1 ini. Bisa diisi lebih dari satu aspek pengetahuan. Di sini kami menyediakan ada 6 aspek pengetahuan. Dan jika sudah ditentukan aspek penilaiannya, baru kita mengisi nilai. Bisa difilter per kelas terlebih dahulu ataupun bisa langsung melakukan penilaian semua kelas. Di sini saya mencoba memfilter satu kelas saja yang dimunculkan. Maka ketika kita memfilter atau menceklis kelas 11 MIPA 5 misalnya, maka yang muncul hanya siswa kelas 11 MIPA saja, MIPA 5 saja. Kemudian kita isikan nilainya. Di sini kita harus mengisi nilai sesuai jumlah aspek pengetahuan. Jika hanya mengisi satu, maka nilai rata-ratanya belum muncul. Jika dua sesuai dengan aspek yang diisi di atas, maka nilai rata-rata baru akan muncul. Setiap tugas yang kita periksa bisa langsung kita masukkan nilainya di sini. Jika ada tanda merah di nilai, karena saya menentukan KKM-nya di sini 67, maka dari KKM ke bawah itu akan muncul tanda merah. Kemudian setelah nilai tugasnya muncul, di bagian kanan ada 2 tugas lagi yang kami sediakan, bisa diisi ataupun tidak, disesuaikan dengan tugas. Kemudian ada nilai rata-rata dan nilai ulangan harian dengan persentase yang bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Jika tidak ada ulangan harian, persentase di nilai rata-rata tugasnya bisa di 100%-kan. Namun jika ada nilai ulangan harian dan kita mengisi nilai ulangan harian tersebut di rubrik nilai pengetahuan ini, kita harus mengisi atau membuat persentase di nilai ulangan harian tersebut. Ya, di sini karena tadi persentasenya 100 dan nilai ulangan hariannya 0, maka nilai akhirnya hanya akan muncul nilai rata-rata. Namun jika persentasenya kita rubah 70-30, maka antara nilai tugas dan nilai ulangan harian akan dirata-ratakan. Kembali ke menu, kemudian KD keterampilannya juga diisi. Apabila kita memberikan tugas keterampilan kepada siswa, di sini nama KD-nya sesuai dengan apa yang kita input di KD tadi. Sama prinsipnya, harus mengisi dulu nama penilaiannya dan aspek apa saja yang kita nilai. Bisa satu ataupun lebih di aspek penilaian ini, disesuaikan dengan kriteria penilaian pada tugas yang Bapak Ibu berikan. Di sini saya mencontohkan 3 aspek penilaian, dan setelah mengisi aspek penilaian baru kita mengisi nilai. Untuk filter bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, bisa difilter ataupun tidak, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Nilai yang diisikan harus sesuai dengan aspek atau jumlah aspek yang kita input. Karena ada 3, berarti harus ada 3 nilai yang kita inputkan. Jika kurang dari 3,
maka tidak akan muncul nilai rata-rata. Perbedaannya antara rubrik pengetahuan dan keterampilan, di rubrik keterampilan ini tidak ada nilai ulangan harian, jadi langsung merata-ratakan dari nilai tugas yang kita berikan. Baik, kita kembali ke menu setelah KD1 dan selanjutnya kita mengisi KD2. Karena kita tadi menginput 2 KD, maka harus 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan yang kita isi. Jika salah satu KD tidak kita isi, sementara kita menginput KD tersebut di input KD, maka nilai di rapot tidak akan muncul atau nilai rekap pengetahuan tidak akan muncul. Begitupun dengan rekap keterampilan, sama tidak akan muncul. Jadi kita harus mengisi sesuai dengan jumlah KD yang kita inputkan di awal tadi. Nah, di sini jika tidak melaksanakan ulangan harian, kita buat 100% di rata-rata nilai tugas ya. Sama di KD kedua keterampilan kita juga harus mengisinya. KD kedua keterampilan pun akan sesuai dengan apa yang kita isi di input KD tadi. Prinsipnya sama untuk rubrik nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan. Kita isi terlebih dahulu nilai tugas atau nama tugas dengan aspek penilaiannya. Nah, karena kita tadi sudah mengisi sesuai dengan jumlah KD, maka secara otomatis nilai akan muncul di rekap nilai pengetahuan ya. KD pengetahuan pasti nilainya akan muncul di rekap nilai pengetahuan. Karena di pengetahuan ini di setiap sekolah memiliki penilaian lain seperti PTS dan PAT. Di sini persentase penilaiannya kami serahkan kepada guru, bisa diubah sesuai dengan keinginan. Berapa persen dari tugas, berapa persen dari PTS, dan berapa persen dari PAT. Silahkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Jika tidak ada PTS, bisa dikosongkan atau dinolkan persentasenya. Untuk PAT tidak bisa diklik atau diisi secara manual karena otomatis akan muncul ketika kita mengisi persentase nilai harian dengan PTS. Di sini kita isi nilai PTS dan PAT-nya. Saya mengisi sembarang saja di sini. Dan nilai rata-rata pun ikut menyesuaikan sesuai dengan persentase yang kita tentukan. Oke, yang tanda merah berarti siswa pas KKM atau di bawah KKM. Selanjutnya nilai keterampilan sama muncul sesuai dengan hasil akhir dari tugas tiap KD yang kita berikan. Selanjutnya yang paling penting yaitu hasil akhir berupa nilai rapot. Di sini muncul nilai pengetahuan beserta predikatnya, nilai keterampilan beserta predikatnya, dan tentunya adanya deskripsi dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ya, semuanya langsung terekap atau terolah, jadi kita hanya cukup menilai pada penilaian tugas dan ulangan harian. Dan di menu paling bawah di sini ada pengumuman ya, rekap tugas atau ulangan kepada siswa.
Nah, di sini ada nama tugas yang pertama, kemudian nama tugas yang kedua, ulangan harian, dan semua siswa karena tadi kita telah mengisi nilainya, maka semua siswa di sini memiliki tanda centang. Tapi kita coba hilangkan tugas atau nilai tugas dari salah satu siswa. Di sini kita hilangkan nilai keterampilan di KD yang kedua. Kita hilangkan dua siswa kita hilangkan nilainya, atau kita hapus terlebih dahulu. Ketika siswa belum mengerjakan tugas, maka di pengumuman rekap tidak akan ada tanda centang, dan ini bisa diberikan kepada siswa sehingga siswa mengetahui tugas apa saja yang belum dikerjakan. Itulah tutorial mengenai penggunaan pengolahan nilai yang kami desain. Mudah-mudahan apa yang kami desain ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dapat meringankan pekerjaan Bapak Ibu guru dalam mengolah nilai harian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.